Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Tetap semangat dong ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan pagi yang indah ini. Kita bersyukur karena minggu kali ini di tanggal 24 April 2022 adalah minggu yang istimewa anak-anak. Karena teman-teman kita yang mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas yang paling besar sudah mulai bisa tatap muka hari ini. Kita bersyukur ya, meskipun mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang belum diizinkan orang tua. Tidak apa-apa, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Nah, bagaimana dengan kelas balita, kelas kecil? Oh, sabar sebentar ya, kita akan mengawali untuk ibadah onsite untuk kelas kecilnya mulai bulan depan. Sabar ya, menunggu kakak-kakak yang lainnya sudah mengawali terlebih dahulu di minggu ini. Nah, tentunya anak-anak semuanya yang ada di rumah yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite atau tatap muka, jangan khawatir ya, anak-anak harus tetap bersemangat, bersukacita untuk mengikuti ibadah. Nah, pagi ini Bu Yesi mengajak anak-anak semuanya, kita akan menaikkan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Pandemi sudah mulai berangsur menurun ya anak-anak ya. Bukan berarti kita sudah mulai ceroboh, berkerumun di mana-mana, tidak mulai patuh lagi dengan protokol kesehatan, tidak pakai masker. Jangan anak-anak ya. Nah, ucapan syukur kita harus kita wujudkan dengan tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Dan mari pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan di dalam sikap menyembah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita akan menaikkan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Mari kita pujikan sama-sama. Yuk dengan sikap berdoa semuanya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak, kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita pujikan ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Mari anak-anak, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur Bapa kepadamu, Engkau yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, bahkan di tengah pandemi yang sudah mulai berangsur menurun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik, sehingga anak-anak kami sebagian besar sudah mulai bisa ibadah tatap muka. Mungkin di antara kami sebagian kecil masih belum bisa Tuhan untuk mengikuti ibadah secara tatap muka. Mungkin karena ada berbagai sebab yang terjadi Tuhan. Kiranya ini semua tidak menyurutkan semangat kami, anak-anak kami untuk tetap setia beribadah kepadamu. Biarlah pagi hari ini ketika anak-anakmu datang kepadamu dengan rasa haus dan rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir, senantiasa memberkati setiap kami sehingga sukacita surgawi itu boleh melimpah di dalam hidup anak-anak kami, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan awal hingga akhir ibadah anak sekolah minggu pagi hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah anak-anak, puji Tuhan ya. Nah hari ini Bu Yesi mau bahas satu tema. Apa sih Bu Yesi tema kita di minggu ini? Temanya adalah berdusta, jangan berkata dusta. Wah, anak-anak susah banget ya. Tuhan itu kasih mulut kita berapa sih? Iya, 1. Iya, tapi susah banget yo Bu Yesi ngerem untuk kita ini tidak berkata-kata yang salah. Seringkali kita termotivasi ya untuk berkata tidak jujur. Kita bohong-bohong kecil katanya. Boleh nggak sih seperti itu? Oh, tidak boleh anak-anak ya. Karena apa? Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita akan pujikan lagu ini sama-sama. Mata Tuhan melihat. Yuk anak-anak, kita akan pujikan lagu ini sama-sama. Mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, ya kan? Yuk. Sambil tepuk tangan dengan sukacita, kita pujikan lagu ini sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Nah anak-anak, ternyata betul kan? Apapun yang kita perbuat di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dalam hidup kita. Jadi Tuhan tahu loh, saat kita ingin berbuat dosa, kita mau bohong kecil-kecilan, kita tidak jujur di dalam berbuat maupun bersikap, maupun berkata-kata. Oh Tuhan tahu anak-anak ya. Makanya anak-anak, yuk kita akan hati-hati, lebih hati-hati lagi di dalam kita bersikap dan bertutur kata. Yuk kita akan menaikkan pujian, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa
Kita akan pujikan sekali lagi anak-anak semuanya. Kita akan nyanyi lagi ya dari awal. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, luar biasa anak-anak ya. Nah, kalau kita ini sudah hati-hati loh Bu Yesi, kita sudah ngerem mulut kita sudah mengerem telinga kita sudah mengerem semua bagian tubuh kita supaya senantiasa kita ini tidak bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita gagal. Terus gimana dong? Jangan khawatir anak-anak ya, Tuhan selalu menolong kita untuk kita senantiasa hidup benar di hadapan Allah. Nah anak-anak, tiba waktunya kita akan mempersiapkan persembahan kita sebagai wujud syukur kita pada Tuhan. Nah, sebelum kita akan menyerahkan persembahan kita, nanti kita akan menaikkan satu pujian, ya, aku senang jadi anak Tuhan. Kita akan memujikan lagu ini sama-sama. Nanti untuk persembahannya anak-anak bisa titipkan pada orang tua kalian. Saat nanti beribadah ke gereja, orang tua akan memberikan persembahan pada gereja ya, yang akan dikelola untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yuk semuanya anak Tuhan, penuh semangat memuji Tuhan ya. Aku senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang yuk jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong, bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik anak-anak, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang begitu baik memelihara hidup kami. Dan pagi ini Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk kami menaikkan syukur kami dengan kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga Tuhan berkenan memakai setiap persembahan kami ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah, baik anak-anak, luar biasa ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Tuhan selalu ingatkan untuk kita senantiasa berkata yang jujur, melihat yang baik, mendengar perkataan-perkataan yang baik, yang benar, supaya senantiasa hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semuanya? Nah, yuk kita akan teduhkan hati kita sekali lagi seperti Samuel kecil yang senantiasa rindu untuk dengar-dengaran perkataan firman Tuhan. Yuk kita akan menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita sama-sama. Kita akan pujikan seperti Samuel kecil. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Hari ini Kanita berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Apa itu dusta? Dusta adalah mengatakan hal yang tidak benar atau menceritakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Biasanya orang melakukan suatu kebohongan atau dusta di saat mereka melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain.
maka mereka melakukan suatu kebohongan karena mereka takut dimarahi atau dihukum. Apakah di antara kalian pernah melakukan suatu kebohongan? Marilah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan suatu kebenaran. Bacaan kita hari ini akan dibantu dengan penayangan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu bahwa Yesus sudah bangkit kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Anak-anak, di dalam video diceritakan bahwa imam-imam kepala menyuruh para serdadu Romawi untuk melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Mereka diberi sejumlah uang supaya mereka menyatakan hal yang tidak sesungguhnya. Mereka disuruh melakukan suatu kebohongan. Mereka disuruh berbohong. Mengapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka tidak mau banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit setelah hari kematiannya, setelah 3 hari dia akan bangkit dan hidup. Imam kepala merasa malu. Mengapa mereka malu? Karena ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati benar adanya. Dan Tuhan Yesus adalah benar anak Allah. Apakah kebohongan mereka ini bisa menutupi kebenaran firman Tuhan selamanya? Tentu saja tidak. Buktinya walaupun mereka menyuarakan tentang kebohongan, mereka menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka mengatakan bahwa jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Hari ini banyak orang percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar ada. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan banyak orang yang sudah melihat penampakan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyuarakan kebenaran tentang firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Kebohongan jika dibiarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Janganlah itu menjadi sebuah kebenaran, tetapi marilah kita menyuarakan hal yang benar, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup untuk selamanya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyuarakan kebenaran bahwa kita harus bisa mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya. Dan kita hendaklah menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka berbohong dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuatu hal yang terjadi. Meskipun hal itu sulit kita lakukan, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal pasal 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat
dirusak oleh kecurangannya. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, supaya kita berani untuk menyuarakan kebenaran, supaya kita belajar untuk menyatakan suatu hal yang benar, suatu hal yang benar-benar terjadi. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mampukan kami supaya kami berani untuk menyuarakan kebenaran, dan berilah kami hikmat supaya kami bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Kiranya Tuhan yang akan selalu menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih itu menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita bersyukur hari ini firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Bagaimana kita mau belajar ya kan anak-anak semuanya, untuk kita tidak berbuat curang sama seperti para siapa tadi? Ya kan? Ya, imam kepala yang belajar membohongi semua orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya anak-anak, yuk kita senantiasa minta pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita ini bisa berkata yang benar, berkata yang jujur, hidup dengan jujur seturut dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita meskipun masih kecil senantiasa boleh menjadi berkat bagi nama Tuhan. Baik-baik anak-anak semuanya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan sekali lagi mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami senantiasa untuk berhati-hati di dalam segala sikap, perilaku, tutur kata kami, untuk kami menjaga, untuk kami terus jujur, belajar tidak berbohong dalam hal yang sepele. Kami mau belajar tulus hati untuk berkata ya di atas iya dan berkata tidak di atas tidak. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah, kami tidak berdaya. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu, dan senantiasa hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi alat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami sekolah minggu, kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya yang telah setia untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Tetap setia semuanya dan terus semangat, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.